Salam sejahtera, salam damai dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam kebaktian minggu doa kanak-kanak. Syukur kepada Tuhan kerana kasih-Nya kita dapat peluang bersama-sama mendengar kebaktian secara maya. Pelajaran yang kelima seterusnya yang bertemakan hidup untuk sahabat terbaik Yesus. Semoga pelajaran hari ini dapat memberi inspirasi dan dapat mengangkat jiwa kita lebih dekat kepada Tuhan. Semoga berkat Tuhan beserta kita. Di saat ini, mari bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang penuh kuasa, ampuni dosa kami semua, agar kami layak sujud di hadapan-Mu. Saat ini kami mohon Roh Kudus memimpin kami dalam kebaktian ini. Semoga kami mendapat berkat dan pengetahuan dalam firman-Mu, sesuai menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Lord, if we could, we will fill our hands with the wonderful things You give us. Then we will lift them up and give them back to You.
ayat hafalan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Ibu, bolehkah kita menyediakan makanan untuk kanak-kanak jalanan berdekatan dengan gereja kita? Tanya kedua-dua kembar, Lerini dan Sarine. Itu satu ide yang baik, kata ibu. Tetapi berapa banyakkah perbelanjaan kita untuk memberi mereka makan? Tanya ibu. Mungkin di gereja nanti kita boleh bertanya kepada anggota gereja. Sesiapa yang berminat untuk menerima buah-buahan untuk kita, gunakan. Saya pasti mereka juga ingin membantu, kata kedua-dua kembar itu. Bukankah ini yang disuruh oleh Yesus untuk kita lakukan? Di manakah terdapat ayat Alkitab tentang tolong orang lain? Tanya Lerini. Ya, dalam Matius 25, Yesus mengatakan bahwa jika kita menolong orang lain, memberi kepada yang memerlukan, menziarahi dan mendoakan mereka yang dipenjarakan, kita berbuat yang sama untuk dia. Yesus adalah contoh terbaik untuk melayani orang lain. Papa menjelaskan selama 2 hari Lerini dan Sarine sibuk membuat panggilan telepon kepada anggota-anggota gereja untuk meminta derma sayur-sayuran dan buah-buahan untuk proyek mereka. Encik Janu, bolehkah kamu mendermakan sayur dan makanan lain untuk kami masak supaya kami boleh memberi makanan kepada kanak-kanak pada hari Ahad depan? Tanya kembar itu. Apabila mereka memanggil ketua gereja mereka, itu satu rancangan yang baik. Saya sangat gembira untuk dapat menyokong proyek kamu ini. Saya juga akan meminta istri saya untuk membantu kamu memasak makanan itu nanti. Encik Jano, apabila hari Ahad tiba, Lerini dan Sarine membantu oleh Mama dan Puan Janu dan wanita-wanita lain dari gereja mereka telah memasak 8 periuk sup. Papa dan ketua-ketua gereja dan diakon-diakon menolong mengangkat makanan ke taman, di mana mereka akan menjumpa dengan kanak-kanak jalanan. Hari ini sangat sibuk. Terima kasih Yesus karena telah menolong kami memberi 80 orang kanak-kanak yang kelaparan, kata kedua-dua kembar itu sambil tersenyum lebar. Kami ingin menjadi seperti Yesus. Kupasan pelajaran hari ini. Baca Matius 25 ayat 31 hingga 41. Dan bincang kenapa sangat sukar untuk mencontohi Yesus dengan melayani orang lain. 2. Berdasarkan perumpamaan orang Samaria, Lukas 10 ayat 25 hingga 37. Bagaimanakah kita boleh menjadi orang Samaria modern? Amalan hidup. Bekerja samalah dengan ibu, bapak, atau guru sekolah sahabat untuk mengenal pasti satu proyek yang kamu boleh lakukan untuk melayani orang lain di komuniti kamu seperti Yesus. 2. Cari 2 atau 3 teman untuk diajak berjalan sambil berdoa di sekitar komuniti kamu dan diakon tentang bisnis dan keluarga kamu. Mari kita tunduk dan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang sungguh baik tadi. Pimpinlah kami agar terus tekun dan setia mengikuti firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Mari kita semua tunduk dan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang di sorga, terpuji namamu pencipta langit, bumi dan seluruh isinya. Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih, kami memohon belas kasihan dari-Mu. Ampuni dosa-dosa kami agar kami layak sujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena berkat dan kasih yang kami terima setiap hari. Kami mohon Tuhan menjaga keluarga dan sahabat-sahabat kami. Berilah perlindungan, kekuatan, dan kesehatan kepada para petugas barisan hadapan. Biarlah Roh Kudus menyertai semua pemimpin di dunia dan di negara kami, semua pemimpin gereja dan pastor-pastor. Berilah kekuatan kepada orang yang sakit, orang yang tua, dan golongan berisiko. Berkatilah semua kanak-kanak di seluruh dunia dan mencukupkan kepada mereka. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin.